Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengiringi kita semua. Amin ya Robbal Alamin. Abu Nawas, meskipun selalu kaya raya setelah memenangkan taruhan dengan Khalifah, cepat menghabiskan uangnya untuk hal-hal konyol. Ia kembali bokek dan sedang mencari cara untuk mendapatkan pendanaan baru yang stabil. Target Abu Nawas kali ini adalah Siti Al-Hasna, janda pedagang rempah-rempah terkaya di Baghdad. Al-Hasna adalah wanita yang sangat cantik, tetapi terkenal cerdas, mandiri, dan sangat skeptis terhadap semua pria, terutama penyair pengangguran seperti Abu Nawas. Ia sudah menolak lusinan pelamar kaya. Abu Nawas memutuskan bahwa merayu Al-Hasna memerlukan strategi yang lebih cerdas daripada sekadar puisi murahan. Abu Nawas mendatangi rumah Al-Hasna dengan pakaian yang paling bersih, pinjaman dari temannya. Membawa seekor burung kenari, pinjaman juga, sebagai hadiah. Al-Hasna menerima Abu Nawas dengan dingin di kebunnya. Selamat datang, Abu Nawas. Aku tahu tujuanmu. Jika kau datang untuk melamarku, simpan puisimu. Aku tidak mencari suami yang akan menghabiskan hartaku untuk taruhan aneh. Wahai Siti Al-Hasna, kecerdikanmu adalah hartamu yang paling berharga. Aku datang bukan untuk melamarmu, tetapi untuk membuat kontrak lisan yang sederhana. Al-Hasna tertarik. Kontrak apa? Hamba menawarkan diri untuk merayu dan menghibur Anda setiap hari selama 1 minggu penuh, dari subuh hingga terbenam matahari. Hamba tidak akan meminta uang sepeser pun. Tetapi ada syaratnya. Jika di akhir minggu, Anda gagal menahan tawa, atau gagal mengakui bahwa hamba adalah pria yang paling cerdas yang pernah Anda temui, maka Anda harus menikahi hamba. Al-Hasna tertawa sinis. Ia merasa Abu Nawas terlalu percaya diri. Baiklah, Abu Nawas. Aku setuju. Tetapi jika di akhir minggu, aku tidak tertawa dan aku tidak mengakui kecerdasanmu, maka kau harus bekerja sebagai budak di kebunku selama 1 tahun penuh tanpa dibayar, dan kau harus melupakan hasratmu padaku selamanya. Abu Nawas, yang benci bekerja, pucat sebentar, tetapi dengan cepat menyetujuinya. Kontrak disetujui. Hari pertama dimulai sekarang. Hari pertama, Abu Nawas memutuskan untuk tidak menggunakan kata-kata sama sekali. Abu Nawas menghabiskan sepanjang pagi hanya duduk di samping Al-Hasna sambil berpura-pura menjadi burung kenari yang ia bawa. Ketika Al-Hasna minum teh, Abu Nawas menirukan gerakan burung yang mencelupkan paruhnya ke cangkir, tanpa menyentuh. Ketika Al-Hasna membaca, Abu Nawas dengan hati-hati mencabut 1 helai rambutnya, dan mulai berpura-pura membangun sarang di atas kepalanya. Ketika Al-Hasna berjalan di kebun, Abu Nawas melompat-lompat di belakangnya dengan kaki rapat, menirukan gerakan burung. Al-Hasna berusaha keras untuk mempertahankan wajah datarnya. Dia menemukan perilaku Abu Nawas yang bisu, tanpa kata-kata, justru sangat mengganggu dan lucu. Al-Hasna berusaha mengabaikannya. Dia menyuruh pelayan membawakan makanan. Saat Al-Hasna hendak makan sepotong kue, Abu Nawas tiba-tiba berdiri di atas meja, mematuk kue itu dengan jarinya, dan kemudian menyajikannya ke mulut Al-Hasna seolah-olah dia adalah induk burung yang memberi makan anaknya. Al-Hasna harus menahan dorongan untuk tertawa atau marah. Al-Hasna marah, tetapi menahan tawa. Abu Nawas, berhenti. Kau melanggar kontrak. Kau membuatku marah, tetapi aku belum tertawa dan belum mengakui kecerdasanmu. Abu Nawas hanya berkicau, tiruan suara burung, dan kembali duduk. Sore itu, Al-Hasna mencoba mengusir Abu Nawas dengan menyuruh pelayan menyiram kebun. Ketika air menyemprot, Abu Nawas malah mengibaskan tangannya, berputar-putar, dan mandi di semprotan air itu, persis seperti burung yang bahagia. Matahari terbenam, dan Abu Nawas dengan anggun membungkuk dan pergi. Kau gagal hari ini, Abu Nawas. Aku tidak tertawa dan aku tidak mengakui kecerdasanmu. Kau hanya menyebalkan. Abu Nawas, tersenyum licik, berbicara untuk pertama kali, wahai Al-Hasna, Anda gagal melihat trik hamba. Hari ini, hamba membuktikan bahwa hamba adalah orang paling sabar dan paling pantas mendapatkan perhatian Anda. Hamba berhasil membuat Anda mengabaikan semua urusan penting Anda, hanya untuk memperhatikan tingkah laku hamba yang konyol. Itu adalah kemenangan psikologis, dan hari baru dimulai besok. Al-Hasna terdiam. Memang benar, seharian penuh ia hanya fokus pada Abu Nawas,
dan ia sangat lelah karena menahan tawa. Ia harus memikirkan strategi yang lebih baik untuk menangkis rayuan cerdik Abu Nawas di hari kedua. Al-Hasna sudah siap menghadapi hari kedua. Ia memasang wajah yang sangat dingin dan memerintahkan pelayan untuk memastikan tidak ada burung atau air yang mendekati kebun. Abu Nawas datang. Kali ini ia berpakaian rapi dan membawa sebuah cermin perak yang sangat indah dan mahal, pinjaman istimewa dari Khalifah. Selamat datang, Abu Nawas. Aku harap hari ini kau tidak akan berkicau lagi. Wahai Siti Al-Hasna, hari ini kita akan berbicara tentang cinta sejati, yang hanya bisa ditemukan melalui refleksi diri. Abu Nawas meletakkan cermin perak itu di hadapan Al-Hasna. Al-Hasna, katakan padaku, jika seseorang melihat bayangannya di cermin ini, milik siapa bayangan itu? Al-Hasna merasa ini terlalu mudah. Ia menyadari Abu Nawas ingin menjebaknya dalam perdebatan filosofis yang menjemukan. Tentu saja bayangan itu adalah milik orang yang melihatnya. Cermin hanya memantulkan, tetapi bayangan itu adalah representasi dari orang tersebut. Jika aku melihatnya, itu milikku. Ah, jawaban yang cerdas, tetapi salah. Bayangan itu adalah milik cermin. Al-Hasna terkejut. Omong kosong. Bagaimana mungkin bayanganku menjadi milik benda mati? Bayangan itu milik cermin, karena cermin memegang bayangan Anda. Jika Anda pergi, bayangan itu hilang. Jika cermin itu pecah, bayangan itu mati. Cermin memiliki kekuatan mutlak atas bayangan Anda. Al-Hasna mulai terperangkap. Ia tidak mau mengakui Abu Nawas benar. Baiklah, jika itu milik cermin. Aku putuskan, cermin itu milikku, karena kau membawanya ke rumahku. Abu Nawas tersenyum menang. Ia telah menunggu jawaban ini. Tentu, cermin itu milik Anda. Tetapi ada satu masalah, Al-Hasna. Jika cermin itu milik Anda, maka semua bayangan yang ada di dalamnya juga milik Anda. Abu Nawas kemudian memajukan wajahnya ke cermin, dan wajahnya terpantul di samping bayangan Al-Hasna. Lihatlah, Al-Hasna. Wajah dan bayangan hamba sekarang ada di dalam cermin. Karena cermin itu milik Anda, maka wajah dan bayangan hamba sekarang juga menjadi milik Anda. Abu Nawas melangkah mundur, lalu membungkuk hormat. Selamat, Al-Hasna. Di hari kedua ini, Anda telah berhasil memiliki hamba tanpa hamba melamar Anda. Hamba adalah properti Anda, yang memandang Anda dari cermin itu. Inilah rayuan paling tulus, hamba telah memberikan diri hamba sendiri kepada Anda. Al-Hasna terdiam, wajahnya memerah, tetapi ia berusaha keras tidak tertawa. Logika Abu Nawas, meskipun absurd, secara teknis benar berdasarkan premis yang ia ciptakan. Ia telah menjadikan dirinya milik Al-Hasna melalui kepemilikan cermin. Al-Hasna dengan cepat mengambil cermin itu dan menghantamkannya ke tanah, hingga pecah berkeping-keping. Sekarang, bayanganmu sudah mati, dan kau bukan lagi milikku. Abu Nawas tersenyum sedih, Anda telah menghancurkan properti Anda sendiri, Al-Hasna. Tetapi itu tidak membatalkan kontrak lisan kita. Justru, Anda telah membuktikan bahwa Anda ingin menghancurkan hamba. Bukankah cinta seharusnya membangun, bukan menghancurkan? Al-Hasna frustrasi. Abu Nawas selalu memiliki jawaban yang memutarbalikkan logika. Aku tidak tertawa, dan aku masih tidak mengakui kecerdasanmu. Kau hanya pandai memutar kata. Abu Nawas, jika hamba tidak cerdas, mengapa Anda menghabiskan uang untuk memecahkan cermin mahal hanya untuk membuktikan bahwa hamba tidak cerdas? Itu adalah pemborosan yang hanya dilakukan untuk melawan kecerdasan hamba. Bukankah itu berarti Anda telah mengakui hamba cerdas? Al-Hasna menarik napas dalam-dalam. Aku tidak akan menjawab pertanyaan itu, Abu Nawas. Kau lolos hari kedua. Sekarang pergi. Saat matahari terbenam dan Abu Nawas bersiap pergi, Al-Hasna bertanya, dengan nada yang sedikit lebih lembut. Abu Nawas, katakanlah aku salah. Aku menghancurkan cermin itu. Bagaimana kau akan membuktikan bahwa kau bukan lagi milikku? Abu Nawas menunjuk ke mata Al-Hasna. Mudah, Al-Hasna. Anda telah menghancurkan cermin perak. Tetapi Anda tidak bisa menghancurkan cermin di mata Anda. Sekarang, lihatlah ke dalam mata hamba. Bayangan hamba ada di sana.
Dan karena Anda memiliki mata itu, maka hamba akan tetap menjadi milik Anda selamanya. Sampai jumpa besok, tuanku. Abu Nawas pergi, meninggalkan Al-Hasna dalam kebingungan. Ia tidak tertawa, tetapi ia merasa terganggu dan terkesan pada saat yang sama. Rayuan Abu Nawas tidak menggunakan emosi, tetapi logika kepemilikan yang tak terhindarkan. Al-Hasna sudah memutuskan untuk tidak terlibat dalam perdebatan filosofis atau psikologis lagi. Ia menghabiskan pagi di gudang rempah-rempahnya yang besar dan beraroma, tempat ia merasa paling berkuasa dan fokus. Abu Nawas tiba, kali ini membawa sebuah kantong kain usang. Selamat pagi, Abu Nawas. Aku bekerja hari ini. Jika kau ingin merayu, bantulah aku menilai kualitas rempah-rempahku. Sungguh suatu kehormatan, Al-Hasna. Hamba telah mendengar bahwa rempah-rempah Anda adalah yang terbaik di seluruh Baghdad. Hamba datang untuk membuktikan bahwa cinta sejati harus memiliki aroma. Al-Hasna menantang Abu Nawas. Ia menunjukkan 3 tumpukan bubuk merah. Ini adalah paprika, kayu manis, dan bubuk cengkeh. Semuanya berwarna merah dan sangat halus. Tunjukkan kecerdasanmu, Abu Nawas, ciumlah, dan katakan mana yang paling berharga. Abu Nawas tersenyum. Tantangan ini mudah jika dia hanya menebak harganya di pasar. Tetapi dia harus menggunakan logika yang cerdik, bukan pengetahuan umum. Abu Nawas mencium tumpukan pertama, paprika. Ini aroma kepuasan. Ia mencium tumpukan kedua, cengkeh. Ini aroma kegembiraan. Ia mencium tumpukan ketiga, kayu manis. Ini aroma kekayaan. Al-Hasna, sinis, semua aromanya indah, Abu Nawas. Tetapi mana yang paling berharga? Abu Nawas mengambil sejumput kecil bubuk cengkeh dan menaburkannya di udara. Aroma cengkeh yang kuat menyebar ke seluruh gudang. Dengar baik-baik, Al-Hasna. Hamba telah memutuskan, kayu manis adalah yang paling berharga. Al-Hasna bingung. Mengapa? Cengkeh lebih mahal di pasar saat ini. Ah, Al-Hasna. Anda terlalu melihat pada harga, dan bukan pada nilai dan jangkauan. Abu Nawas menjelaskan. Kayu manis yang hamba cium memiliki aroma kekayaan. Cengkeh ini, meskipun mahal, memiliki aroma kegembiraan. Namun, paprika ini hanya memiliki aroma kepuasan. Kekayaan selalu lebih berharga daripada kegembiraan atau kepuasan sesaat. Abu Nawas kemudian melakukan triknya. Ia menunjuk ke pintu gudang yang tertutup, yang jauhnya sekitar 10 langkah. Dan lihatlah, aroma kayu manis ini, meskipun lembut, tercium sampai ke pintu. Aroma cengkeh ini menyebar liar, tetapi cepat hilang. Aroma paprika hanya tercium di sini. Cinta sejati, Al-Hasna, haruslah seperti kayu manis. Ia harus menjadi kekayaan yang tahan lama, nilai, tidak terlalu menyebar liar, cengkeh, tetapi memiliki jangkauan yang jauh dan halus, aroma mencapai pintu. Kayu manis adalah yang paling berharga, karena ia adalah representasi sempurna dari hubungan yang langgeng. Al-Hasna terdiam. Lagi-lagi, Abu Nawas memutarbalikkan kriteria. Dia tidak bisa membantah bahwa secara metaforis, kayu manis memiliki karakteristik yang dia cari dalam hubungan. Kau hanya pintar beretorika, Abu Nawas. Tapi aku tidak tertawa, dan aku masih belum mengakui kecerdasanmu. Anda sudah mengakui hamba cerdas, Al-Hasna. Anda telah menghabiskan 2 jam mendengarkan dan mencoba membantah logika tentang rempah-rempah Anda yang paling berharga. Anda tidak mungkin membuang waktu pada pria bodoh. Al-Hasna menggertakkan giginya karena frustrasi. Saat Abu Nawas bersiap pergi, ia meninggalkan kantong kain usang yang ia bawa tadi. Al-Hasna, hamba meninggalkan hadiah untuk Anda. Al-Hasna membuka kantong itu. Di dalamnya, tidak ada emas, tidak ada permata. Hanya ada udara kosong yang dipenuhi aroma yang samar. Apa ini, Abu Nawas? Ini hanya udara kosong. Itulah, Al-Hasna, yang paling berharga. Itu adalah aroma dari janji hamba. Di dalamnya ada kayu manis, cengkeh, dan paprika yang hamba cium hari ini. Di kantong ini, tersimpan janji bahwa hamba akan membawa semua nilai-nilai itu dalam hidup Anda. Kekayaan, kegembiraan,
dan kepuasan. Anda tidak bisa melihatnya, tetapi Anda bisa menciumnya. Itu bukti nyata bahwa rayuan hamba adalah yang paling berharga di dunia. Al-Hasna mencium kantong itu, dan memang, aroma campuran rempah-rempah itu tercium samar namun menyenangkan. Ia harus mengakui, ini adalah hadiah paling absurd namun paling romantis yang pernah ia terima. Ia belum tertawa, tetapi hatinya mulai melunak. Al-Hasna kini lebih berhati-hati. Ia merasa Abu Nawas semakin mendekati batas kesabarannya. Ia memutuskan untuk menghabiskan hari di dalam ruangan yang paling sunyi di rumahnya, dekat jendela yang menghadap ke kebun, tempat ia biasanya merenungkan mendiang suaminya. Abu Nawas datang, kali ini ia tidak membawa benda apapun, tetapi hanya membawa sebuah ekspresi wajah yang sangat sedih. Apa yang salah, Abu Nawas? Kau tampak seperti baru saja kehilangan kekayaanmu yang tidak pernah ada.